Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat, khususnya pada tanggal 2 Januari 2021 sampai 8 Januari 2021. Pada Sabat petang, judul pelajarannya adalah krisis kepemimpinan. Poin penting yaitu adalah dalam sebuah krisis dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat. Kita bisa melihat di masa dunia tempat tinggal kita sekarang ini, kita sekarang sedang dilanda krisis pandemi COVID-19. Dalam hal ini, dalam pelajaran kita, sangatlah ada persamaan. Tetapi saudaraku, dalam sebuah krisis yang dirasakan oleh bangsa Yehuda, mereka membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang hebat. Dalam kehidupan kita juga hal yang sama, kita memiliki pemimpin yang hebat. Dan saya mau katakan, dalam Sabat petang ini kita akan melihat pemimpin yang hebat, pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya hubungan hikmat yang benar di dalam Tuhan. Itulah sangat dibutuhkan dalam sebuah krisis, dalam sebuah masalah, supaya mereka tetap setia kepada apa hubungannya dengan Tuhan. Pada hari Minggu, judulnya Raja Telah Mati, Hidup Raja. Kita tentu sudah belajar di dalam Yesaya 6 ayat yang pertama sampai 2 Tawarik pasal yang ke-26. Di situ berbicara tentang Raja Uzia. Saudaraku, Raja Uzia ini adalah raja yang setia kepada Tuhan pada awalnya. Tetapi di akhir kehidupannya, Uzia merasa hebat, Uzia merasa kuat. Akhirnya dia jatuh, dia gagal sebagai raja. Karena dia merasa hebat dan merasa kuat. Sehingga poin penting yang bisa kita lihat di hari Minggu, hati-hati ketika Anda merasa kuat. Oh Pak Pendeta, saya hebat kok, saya bisa, saya mampu. Dan ketika kita berada titik, yaitu adalah merasa diri hebat, merasa cukup puas dalam segalanya, kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Akhirnya kita gagal. Hari Senin, kudus, kudus, kudus. Poin yang pentingnya adalah dalam setiap krisis kehidupan, kita akan melihat kehebatan dan kekudusan Tuhan. Saudaraku, datang kepada Tuhan, kita ini harus memiliki kekudusan dengan roh, hati, pikiran yang benar-benar mau datang kepada Tuhan, mau diubahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita datang dalam kekudusan, maka kita akan melihat sendiri kehebatan, kuasa, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, Yesaya telah merasakannya. Yesaya telah merasakan panggilan Tuhan untuk bangsa Yehuda. Hari Selasa, kepribadian yang baru. Poin yang pentingnya adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Bagaimana yang dihadapi Yesaya? Apakah Yesaya hidup yang baru? Jelas, ketika dia berada dalam kekudusan, Yesaya memiliki kehidupan yang baru. Dia dimurnikan melalui bara api. Siapa yang memberikan? Itulah malaikat Tuhan, serafim, memberikan api kepada mulut seorang Yesaya. Dalam hal ini, Yesaya telah dimurnikan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita pun hal yang sama. Yesus telah mati untuk kita. Yesus telah membuat kita baru. Dan dalam hal ini, kita dapat menjadi contoh kepada orang lain. Hari Rabu, tugas kerajaan. Apa poin yang menarik? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tugas kita adalah menginjil. Tugas kita adalah melayani. Menolong orang-orang yang sekarang ini tersesat, tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dalam hal ini, ukurannya firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam pelajaran hari Rabu ini, diingatkan juga kepada kita bahwa di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita,
Dan itu juga saya rasakan sebagai hamba Tuhan. Ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan dalam kekudusan, Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan jiwa untuk kita bawa kepadanya. Dalam hal ini, sangat diperlukan hati dan pikiran datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Yesaya sudah lakukan. Hari Kamis, imbauan yang mengerikan. Poinnya, saudaraku, tetaplah sampaikan kebenaran, baik diterima atau ditolak. Saudara jangan kecil hati, saudara jangan kecewa, bahkan meninggalkan panggilan Tuhan. Jika saudara seorang pelayan Tuhan, ataupun saudara sedang melayani Tuhan, tapi saudara ditolak seseorang pekabaran daripada Tuhan. Saudara jangan merasa kecewa dan meninggalkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi saya mau kuatkan saudaraku, Yesaya sudah rasakan, biarlah hati bangsa ini keras mendengarkan pekabaranmu. Kenapa? Karena bangsa Yehuda ini memang sudah menolak Tuhan. Tetapi dengan kuasa Tuhan, Yesaya mampu memberikannya. Karena orang yang percaya akan diberkati, tetapi orang yang menolak akan dihukum oleh Tuhan. Sehingga pelajaran di hari Jumat, poinnya adalah tetaplah setia kepada Tuhan meski apapun krisis yang terjadi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat umat Tuhan sekarang ini, banyak yang akan tergoda, banyak yang akan terjatuh, dan juga tentunya meninggalkan hidup pelayanan bersama dengan Tuhan. Karena melihat masalah krisis. Tapi dalam pelajaran ini, saya mau kuatkan saudaraku, jangan lemah. Kita harus kuat. Di tahun 2021 ini, apapun krisis kehidupan yang kau rasakan, engkau harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai tergiur atau lemah di dalam kehidupan ini. Sehingga pekabaran ini akan menolong dan menyertai kita. Tuhan memberkati.